menerima peneguhan Sidi, menjadi anak yang takut akan Tuhan dan tunduk kepada orang tua dan membawa nama besar Sitompul dan Panggabean di luar sana harum. Untuk itu kita akan masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Dan derita keimbangan lalanya, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air dunia, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Terima kasih atas segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada siang hari ini. Terlebih-lebih terima kasih dan puji syukur kami hadiratkan kepadamu ya Tuhan, di mana keluarga di tempat ini boleh menyaksikan, boleh mengantarkan anaknya di dalam masuk peneguhan Sidi, di mana kedua anak ini menyatakan keteguhan imannya di hadapan-Mu, di hadapan majelis, dan juga di hadapan umat-Mu. Bapa yang baik, mereka masih membutuhkan banyak bimbingan, baik itu dari kedua orang tuanya, orang-orang yang mengasihinya, bahkan dari gereja-Mu. Biarlah Tuhan kedua anak kami ini kami bawakan di dalam doa kami, baik itu mesbah pribadi, mesbah keluarga, maupun mesbah kumpulan dan gereja ya Tuhan. Agar kedua putri dari Bapak Sitompul ini boleh menjalani hidupnya ke depan, menggapai cita-citanya, meraih segala yang dirindukan dan diinginkannya Tuhan. Bersama Tuhan akan terwujud. Begitu juga kedua orang tuanya Tuhan yang telah mengasuh, membimbing, membesarkan anak ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati agar setiap hikmat sorgawi yang Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuanya Tuhan boleh mengalir, mengasihi kedua putrinya ini Tuhan, sehingga anak ini boleh tumbuh dalam kasih Kristus daripada kedua orang tuanya dan semua orang yang mengasihinya. Bapa yang baik, dengan ucapan syukur keluarga di tempat ini Tuhan mengundang kami semua agar setiap orang menjadi saksi di dalam peneguhan Sidi kedua putri beliau ya Tuhan, dan bersama-sama mendoakan agar kedua putrinya ini Tuhan boleh meraih segala impiannya dan meraih cita-citanya dan boleh bermanfaat, membawa berkat bagi banyak orang. Bapa yang baik, kami mau alaskan
ucapan syukur ini di dalam ibadah bersama Tuhan, persekutuan dengan orang-orang yang mengasihi kedua anak ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah Engkau juga yang memimpin ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah hadirat Tuhan hadir di setiap hati dan pikiran pribadi lepas pribadi yang hadir pada saat ini. Kami juga menyerahkan acara-acara selanjutnya Tuhan, yang boleh direncanakan oleh keluarga di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau juga yang memberikan agar semua rencana ini, acara ini boleh berjalan dengan baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kata Yesus, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu diberikan kepada kita, supaya kita yang percaya pada nama Allah tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kita juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaran kita, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kemuliaan di tempat Allah Maha Tinggi, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepenuh Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian
hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Nama. Katakan sekali lagi, Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, bahkan juga dinyanyikan, tapi kami juga sendiri memperoleh pesan yang dalam pujian ini, bahwa sepanjang kami hidup, selama kami bernafas ya Tuhan, kami mau serupa seperti Engkau ya Tuhan. Kami ingin sempurna seperti Bapa, karena itulah yang Engkau inginkan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Sehingga ketika kami mengakhiri hidup kami Tuhan, Engkau memanggil kami sebagai orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami dari segala pelanggaran dosa-dosa kami ya Tuhan. Sengaja atau tidak sengaja kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Biarlah firman yang kami renungkan bersama-sama ini Tuhan mendapat tempat di hati kami masing-masing ya Tuhan. Mengubahkan kami menjadi rema ya Tuhan. Sehingga firman-Mu ini Tuhan tidak hanya kami dengar ya Tuhan, tapi kami juga lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan semakin diubahkan oleh firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami rendahkan hati kami di hadapan Tuhan senada mungkin ya Tuhan. Kami tundukkan hati kami di hadapan Tuhan dan pikiran kami, supaya Engkau menguasai kami dalam kebenaran firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungilah jam pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah kami dalam keadaan yang dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca silih bergantian, saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, demikian seterusnya secara responsoria. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di bawah judul perikop, Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian ini tidak lama, tapi kita mari menaruh hati kita kepada Tuhan supaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah, bukan saya yang berbicara kepada saudara, tetapi kalau kita membuka hati kita kepada Tuhan, maka Roh Allah yang Kudus memberkati kita dalam pemberitaan firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu penulis kitab Perjanjian Lama yang sangat saya suka dan saya kagumi adalah Raja Daud. Mengapa? Karena Raja Daud dalam setiap penulisan kitab yang dia tulisnya itu penuh dengan sebuah penghayatan yang totalitas di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita baca Mazmur itu dengan baik, itu Mazmur itu adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh Raja Daud, itu bisa dinyanyikan bahkan juga bisa diratapi. Dan tentu saya mau mengatakan kepada kita semua di sini bahwa Mazmur yang ditulis oleh Daud khusus pasal 23 itu lahir dari sebuah penghayatan yang sangat dalam akan kehidupannya di hadapan Tuhan. Ya. Saya mau mengatakan bahwa Mazmur Daud ini adalah Mazmur yang ditulis dengan sebuah penghayatan yang dalam di hadapan Tuhan. Dan kalau kita bertanya kepada Tuhan, bagaimana mungkin Daud bisa menghayati begitu dalam sehingga setiap tulisannya itu penuh dengan makna dan bahkan bisa membawa orang kepada Tuhan. Tidak lain tidak bukan karena Daud sendiri mempunyai kehidupan yang real bersama dengan Tuhan. Ya. Makanya tadi saya menggarisbawahi ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6 itu menjadi penjabaran dari ayat yang kedua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan seterusnya itu adalah sebuah penjabaran dari bagaimana Daud mengalami Tuhan secara real dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin hari kita menjadi orang Kristen, seharusnya kita semakin menjadi orang-orang percaya yang makin menghayati hidup kita di hadapan Tuhan. Dan tentu penghayatan itu tidak pernah bisa lepas dari seberapa banyak kita mengalami Tuhan secara real dalam kehidupan masing-masing. Kalau kita menjadi orang-orang Kristen tidak pernah mengalami Tuhan atau jarang mengalami Tuhan secara real, kita akan memaknai kekristenan secara sempit di hadapan Tuhan. Ya, banyak orang merasa bahwa saya sudah menjadi Kristen yang sejati di hadapan Tuhan hanya dengan beragama Kristen, rajin beribadah, bahkan juga terjun dalam pelayanan-pelayanan gereja. Tetapi sesungguhnya itu bukanlah kekristenan yang sejati di hadapan Tuhan. Kekristenan sejati adalah bagaimana kita mengalami Tuhan setiap saat. Sehingga kita bisa berkata bahwa Tuhan adalah gembala. Dalam pertemuan ketika saya katakan begini, ketika anak-anak kamu sudah mengatakan saya bersedia dengan segenap hatimu, disitulah baru dimulai kekristenanmu yang sejati di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sudah jadi Kristen yang sejati di hadapan Tuhan karena saya sudah dianggota jadi CD. Atau dalam gereja karismatik Pentakosta sudah dibaptis selam. Tapi sesungguhnya kekristenan kita adalah kekristenan yang sepanjang usia kita. 70 tahun kita hidup, itu adalah pembuktian di hadapan Tuhan apakah kita benar-benar mempunyai pengalaman yang real bersama dengan Tuhan. Ya. Kalau kita membaca sejarah Raja Daud, siapa Raja Daud? Memang dia adalah orang yang dipilih Tuhan secara khusus menjadi raja bangsa Israel. Tapi juga kita melihat bagaimana Raja Daud diproses Tuhan dan itu menjadi pengalaman hidupnya di hadapan Tuhan yang real. Dan kisah yang sangat saya sukai adalah ketika Raja Daud punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Dan dia berkata bahwa aku tidak akan menghabisi orang yang diurapi oleh Allah. Jadi sukacita bahkan Daud bisa mengalami Tuhan secara luar biasa bukankah dalam keadaan-keadaan yang sukacita saja atau baik saja, tapi dalam keadaan yang tidak baik pun dia menunjukkan bahwa dia mengalami Tuhan. Sedikit di antara orang Kristen bisa berkata seperti Daud, orang yang diurapi Tuhan tidak akan kujam. Kebanyakan kita orang-orang Kristen bisa saling mencela, bisa saling melukai, bisa saling menjatuhkan hanya demi kepentingan kita masing-masing. Ada amin saudara? Bapak Ibu jangan kaget ya, ini kok pemuda masih muda kok marah-marah khotbahnya. Memang begini saudara kalau saya berkhotbah. Kadang-kadang saya stres kalau berkhotbah saudara. Karena memang kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, itu menggores jiwa kita dan seharusnya kita semakin terbuka di hadapan Tuhan. Masih banyak hal yang belum saya berikan kepada Tuhan. Jadi jangan pernah merasa bahwa Tuhan saya sudah persembahkan semua kehidupan saya. Lalu Tuhan bisa bilang 1% dalam hidupmu belum bagi saya. Itu sama dengan belum dipersembahkan bagiku. Makanya Rasul Paulus mengatakan persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Persembahkan yang kudus, yang berkenan. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita lanjut. Kalau Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, di sini Daud menggunakan istilah domba
Tentu kalau domba yang seperti binatang akan mudah atau mungkin cukup mudah untuk diarahkan oleh gembalanya. Tapi kalau kita di sini bicara dalam kekristenan kita secara konteks dan hidup, kita adalah domba-domba yang bebal di hadapan Tuhan. Sering kali kita menjadi domba-domba yang bebal di hadapan Tuhan. Ya. Kita domba di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan kepada kita adalah domba? Karena domba itu adalah hewan yang bodoh. Domba itu adalah hewan yang gampang dibodohi. Dia gampang tersesat, ditinggal sebentar oleh gembalanya, dia akan langsung hilang. Dan kalau domba yang binatang akan segampang dicari. Tapi kalau orang Kristen kehidupannya di hadapan Tuhan sebagai domba adalah sebuah kehidupan yang tidak mudah untuk diarahkan oleh Tuhan. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena setiap orang-orang percaya punya kehendak bebas, dan kehendak bebas itu adalah berkat dari Tuhan untuk bisa membawa hidupnya memilih atau tidak sama sekali. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk memilih Tuhan saja. Dengan kehendak bebas itulah Tuhan memberikan kepada kita sebuah keputusan. Kau mau pilih aku atau tidak sama sekali. Kalau kita pilih Tuhan, kita akan menjadi domba-domba yang akan terus digiring oleh Tuhan. Meskipun dalam kenyataan kita memilih Tuhan, kita seringkali juga menjadi domba-domba yang bebal di hadapan Tuhan. Menjadi domba-domba yang susah untuk diarahkan Tuhan. Kita lebih senang mengikuti kemauan kita, kedagingan kita. Ya. Makanya menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi domba yang bisa diarahkan Tuhan, atau kita bisa berkata sebagai domba-domba yang hidup kepada Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Bukan cuma perkataan yang klise ataupun cuma sebatas lip service, tapi kita benar-benar mengatakan dengan sebuah ungkapan hati yang mencintai Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Tidak perlu dicontek dulu ya. Ini ya, ini kan. Nah, ini. Amsal 3 ayat 5. Ya. Ya. Amsal 3 ayat 5. Ya. Amsal 3 ayat 5, saudara boleh buka kitabnya. Ya. Dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Ini yang seharusnya menjadi bagaimana orang percaya hidup di hadapan Tuhan. Orang percaya, kalau dikatakan percaya kepada Kristus, berarti pisteo, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan tidak ada yang tersisa dalam kehidupannya sendiri. Berarti dia benar-benar mempercayai Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bilang A, kita bilang, tapi Tuhan kayaknya begini deh. Tuhan suruh C, tapi begini deh Tuhan kayaknya. Seringkali kita menjadi orang-orang seperti itu. Bahkan seringkali kita menjadi orang Kristen yang mendikte Tuhan. Pas udah ada vilanya, aduh ntar biaya operasional gimana? Janganlah setengah harga aja kasihnya. Tuhan, saya pengen punya apa ya? Pengen punya misalnya apa? Katakanlah mobil gitu ya Pak ya. Nanti saya jemput jemaat kalau yang rumahnya jauh. Pas sudah punya mobil, nggak dijemput jemaat. Seringkali kita manipulasi sama Tuhan, nipu Tuhan. Makanya seringkali orang Kristen tanpa disadari menjadi orang-orang Kristen yang melakukan firman Tuhan setengah-setengah. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Yang dicari ujungnya bukan Tuhan. Kalau mau langsung straight to the point kepada anak-anak yang sudah di CD ini. Anak-anak muda, kalau hidupnya dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan setiap saat dalam hidupnya, sudah pasti Tuhan berkati. Coba bilang amin dulu. Bukan saudara yang bilang amin, kita sama citranya yang bilang amin. Amin gak? Oke guys? Sip. Ya. Dan orang dari sejak muda mengandalkan Tuhan, hidupnya diarahkan Tuhan, mau ikut arahan Tuhan, mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sudah pasti masa depannya berhasil di hadapan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak pakai orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, seringkali kita ataupun anak-anak muda tidak bisa mencapai masa depan kita karena kita memakai kemampuan kita sendiri. Lalu kita bilang, ya sudah takdir. Tuhan gak pernah menakdirkan kita yang jelek kok. Tuhan kasih lihat nih, kamu masa depanmu itu. Kamu harus capai bersama denganku. Kalau kamu pindah seberang, kamu pindah jalur, kamu tidak sampai itu. Kalau kamu sampai pada hal yang tidak aku inginkan, jangan salahkan aku.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui Tuhan berarti dalam kehidupan ini kita selalu melibatkan Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan. Jangan pernah memutuskan suatu keputusan yang tidak pernah lahir dari keputusannya Tuhan. Makanya menjadi orang Kristen kita semakin hari harus semakin dekat dengan Tuhan. Dan kalau orang Kristen semakin dekat dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dia punya kepekaan yang sangat tinggi kepada suara Tuhan. Bisa. Beberapa hari ini ada sesuatu yang menghantui perasaan saya sehingga saya merasa gelisah. Akhirnya ketika saya tanya Tuhan apa yang sedang terjadi, dan benar ketika saya buktikan itu terjadi. Semakin orang percaya hidup dekat dengan Tuhan, dia semakin bisa mengetahui apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada. Dan anak-anak muda tidak mungkin tidak, pasti bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang semakin hari semakin menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang mau digembalakan oleh Tuhan. Ya. Kekristenan kita itu bukan kekristenan yang sekedar legalis, agama saja tidak. Tapi bagaimana seluruh kehidupan kita benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah Kristen. Namanya juga Kristen, pengikut Kristus. Berarti kita di belakangnya Kristus. Kalau Kristus di depan kita, berarti kalau dia ke kanan, kita ke kiri, kita mengikut jalannya dia. Itu sebab Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Memang tidak mudah, saudara. Hidup dalam penggembalaan Tuhan. Hidup dalam arahan Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita semua hidup dalam rasa takut akan Tuhan, mau digembalakan oleh Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan. Kita bukan hanya menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan secara fisik, sehat, punya kekayaan yang berlimpah, tidak hanya itu. Tapi ketika kita mengakhiri hidup kita di hadapan Tuhan, Tuhan panggil kita pulang. Tuhan berkata, marilah masuk dalam perjamuan anak domba Allah. Artinya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Yesus juga mengatakan bahwa kalau sudah jadi pendeta sudah berkenan, belum tentu. Banyak juga pendetanya itu dalam dosa kok. Jadi saya pun juga mengajak saudara, karena saya sendiri pun juga sedang berjuang bersama-sama dengan saudara. Hidup bagaimana dalam arahan Tuhan. Hidup bagaimana digembalakan Tuhan. Saya sering mengatakan bahwa sering kali pendeta ketika sudah di mimbar itu punya rasa ingin menonjolkan dirinya sendiri. Karena punya kuasa untuk mengajar, punya kuasa untuk menasehati. Tapi dia melupakan bahwa hidup yang penting di hadapan Tuhan bukan pelayanannya. Tapi bagaimana hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup diarahkan oleh Tuhan. Dan itu tidak hanya oleh pendeta, tapi semua kita yang hadir di sini menjadi orang-orang Kristen yang harus diarahkan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, itu harus benar-benar lahir dari sebuah ungkapan yang benar-benar teralami, natural, bukan dibuat-buat oleh orang Kristen. Harus dialami. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini menjadi sebuah pengalaman yang real Daud dengan Tuhan. Dia bisa mengalami Tuhan meskipun dalam keadaan yang sulit. Sudut pandang kekekalan, hidup yang susah itu, hidup yang sulit itu menjadi cara Tuhan mengarahkan kita untuk bisa bertemu dengan sesuatu yang bernilai abadi. Bukan cuma bernilai sementara saja. Allah bekerja dalam segala sesuatu, berarti kesulitan hidup kita, persoalan hidup kita, pergumulan hidup kita. Itu menjadi cara Allah mendidik kita menjadi orang-orang yang mau diarahkan Tuhan kepada sebuah kehidupan yang bernilai kekal di hadapan Tuhan. Dan menjadi orang-orang yang berkenan. Ada amin saudara? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Adalah bisa menggores jiwa kami Tuhan. Dan kalau firman itu menggores jiwa kami Tuhan, berarti Tuhan mau membentuk kami semakin hari semakin menjadi orang-orang Kristen yang digembalakan Tuhan secara real dalam kehidupan masing-masing ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati firman ini Tuhan yang sudah kami dengar masing-masing. Biarlah firman ini Tuhan mengubahkan kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, bahkan menjadi sebuah kebutuhan utama hidup kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami teruskan ibadah kami, dan kami juga mohon Tuhan terus menyertai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Engkau ada bersamamu di setiap musim hidupku. Pernah kau biarkan Ku sendiri, Jiwaku adalah bersamamu. tak pernah ku ragukan kasihmu bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang bukan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah Sungguh besar anugerah-Mu ya Bapa, juga kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami boleh lihat itu Bapa, terlebih-lebih di keluarga lain kami dan itu kami di sini. Kami boleh lihat itu, Engkau menghantarkan layak kami dan juga itu kami dan bere kami yang dua ini ke rumah-Mu yang Kau kuduskan. Dalam peneguhan lepas sidi mereka Bapa, mengakui bahwa Kau adalah Tuhan mereka. Bapa di sorga, sungguh indah. Sungguh kami rasakan kemuliaan-Mu yang memberkati keluarga di sini dan juga kami semua. Biarlah lewat peneguhan lepas sidi beri kami di sini
putri-putrimu ya Bapa. Mereka semakin dikuatkan, mereka semakin mengenal Engkau, dan mereka boleh menjadi berkat kepada sesamanya. Biarlah mereka menjadi orang yang takut akan orang tua, menghargai juga sesama manusia, terlebih-lebih takut di hadapan-Mu Bapa. Mereka mengakui bahwa apapun yang ada pada diri mereka, itu semuanya karena kemurahan Allah. Bapak yang baik, pada saat ini kami di sini berkumpul dari hula-hula, tulang robot, dan juga kerabat lain kami dan itu kami di sini yang diundang mereka. Memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ucapan syukur mereka pada saat ini atas lepas sidi putri-putri mereka Bapa. Terima kasih Tuhan jika Tuhan boleh mengantarkan kami ke tempat ini bukan karena kekuatan kami, tapi itu karena kesertaan Tuhan menyertai kami di dalam perjalanan kami. Yang dipimpin oleh hamba-Mu, firman Tuhan semakin kami dalami dan semakin boleh kami meneladani Kau Tuhan di dalam kehidupan kami yang akan datang. Bapa di sorga, acara demi acara nantinya, sesuai dengan adat Batak Bapa, kami akan lakukan selesai ucapan syukur lewat persekutuan doa kami pada siang ini. Mari Roh Tuhan bersama-sama dengan kami, agar apapun yang kami rencanakan, boleh itu berakhir hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami seluruhnya merasakan kebahagiaan sungguh besar, karena kami semua boleh menerimanya dengan baik. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan ini. Mari mampukan kami Tuhan, memberikan sedikit yang kami peroleh dari Engkau, sebagai persembahan kami untuk gereja-Mu Bapa, untuk kebesaran nama-Mu di dunia ini. Mampukan kami lewat Roh-Mu, agar kami memberikan yang terbaik untuk-Mu Bapa. Inilah doa dan persembahan kami pada saat ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama mengucapkan amin. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di nyawa dan tuayannya yang Kau beri. hanya musik Yang Kau beri. ayat 2 kita berdiri. Kasih-Mu nyata berjelma Di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuayannya yang Kau beri. Biarlah semua dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberikan juga Tuhan Kau berkati lipat kali ganda, dan tangan-tangan juga yang belum memberikan juga Tuhan memberkati. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ibadah kita telah selesai, ibadah ini telah berakhir, dan pulanglah ke rumah, jadilah berkat di mana kita berada, hiduplah benar di hadapan Tuhan, kudus suci tak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus, itu yang akan dikerjakan dalam kehidupan kita masing-masing, mulai saat hari ini, besok kekal sampai selama-lamanya. Amin.